Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan katun sembarang katun. Ini katun dari Mama. Bukan pantun sembarang pantun. Ini pantun dari Purnama. Asik. Bukan baju sembarang baju. Ini baju dari Mama. Bukan teraju sembarang teraju. Ini teraju. Standby di daerah Purnama. Selamat datang. Abang kita Bari Barasila, sarjana keperawatan, nurse, didampingi oleh istrinda tercinta Ria Aulia, sarjana gizi. Ini Pak Sutri yang memimpin Pondok Asyifa Bang Bari. Tadi Bang Bari bilang banyak nama pondok Asyifa, karena banyak supaya beda, ditambah nama Bang Bari dari nama Bari Barasila. Alhamdulillah, kita akan cerita tentang Pondok Asyifa Bang Bari. Dimulai dari perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya kan baru kulit-kulitnya. Nah, Bang Bari boleh cerita tentang Bang Bari sampai mendirikan ini. Kemudian nanti Kak Ria Aulia cerita tentang Kak Ria Aulia ini orang mana, anak siapa. Terus ketemu Bang Bari, kemudian bagaimana menjalankan Pondok Asyifa Bang Bari ini. Dimulai dari sekarang. Kayak debat kandidat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa berdiskusi di dalam Podcast Raju. Masya Allah. Alhamdulillah, karena tidak semua orang diberikan Allah kesempatan, dan kami diberikan Allah kesempatan untuk podcast di Terajun. Masya Allah. Jadi ayah bunda abang kakak, perkenalkan, nama saya Bari Barasila, escape nurse. Saya biasa dipanggil Bang Bari, dan saya di sini adalah seorang tenaga kesehatan lulusan dari Yogyakarta, dan alhamdulillah menjalani pendidikan selama kurang lebih 5 tahun. Dalam proses itu tentunya saya ini punya saudara, berjumlahkan 7 saudara. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Sebenarnya bungsu tuh, cuma tak jadi. Ada adik dia. Jadi ini bungsu tak jadi ya. Bungsu tak jadi. Jadi bungsu tak jadi, dan alhamdulillah orang tua saya masih ada, lengkap, ibu bapak masih lengkap. Dalam perjalanan itu saya sebenarnya lulusan dari SMK Pertanian. Di mana? Di Bar? Di Batu Ampar. Batu Ampar. Batu Ampar. Batu Ampar dari 1-2 di kuliah ambil kesehatan di Jogja. Dalam perjalanan kuliah 5 tahun itu Bari mempelajari pengobatan alternatif sambil kuliah medis. Kita tahu kalau medis tadi ini kan bergulat dengan bidang kayak obat-obatan kimia, suntik, masang infus segala macam. Jadi belajarnya Bari di luar itu, Bari macam mana belajar bekam, belajar terapi, belajar herbal kayak gitu. Dalam perjalanan itu qadarullah, tasdin Allah, selesailah kuliah ini. Bari itu kerja selama 4 bulan di klinik Anugerah bersama Dr. Arroyan, Mbak Dita. Dalam perjalanan itu tuh Allah kayak ngasih petunjuk lah kayak gitu kan. Kayaknya Bari itu terbayang-bayang akan membuka suatu tempat praktek membuat peradaban pengobatan. Dan suatu ketika sebelum itu tuh pernah ada guru Bari itu bilang, Pak Yoyo, beliau adalah pembimbing Bari waktu Bari nurse, waktu di Puskesmas Sedayu. Beliau bilang kayak gini, Bari, insya Allah nanti kamu akan jadi orang, insya Allah nanti kamu akan cari orang di depan kawan-kawan praktek. Jadi Bari sudah tidak enak juga kan. Seketika waktu itu dibilang, tapi satu pesan saya, dia bilang, jangan tetaplah menjadi gelas yang selalu kosong. Habis beliau ngomong kayak gitu, Bari itu tidak terlalu mikirkan. Dalam beberapa bulan tuh kayak terbayang pengobatan ramai itu. Karena Allah dan jika Allah tuh tiba-tiba mama nih minta itu. Ini cerita histori sebentar tentang
kenapa buka pondok Asyifa tadi kan. Mama tuh minta balik pulang karena dah 1 tahun ini tuh tidak ada pulang ke Pontianak karena masih di Jogja. Akhirnya minta pulang, Bari memutuskan untuk resign kerja karena dia pewalidain Bari tadi terhadap orang tua. Pergilah balik ngobat orang tua, terapi kan mama kan kena gula darah kan, diabetes. Akhirnya ngobat mama, ngobat keponakan yang tak mau makan, terapi akhirnya mau makan. Habis itu terapi mama yang diabetes, alhamdulillah akhirnya yang dulu yang ketergantungan dengan obat kimia, mama tuh sebulan bisa 2 kali atau 1 kali kontrol terus. Akhirnya izin Allah udah 3 tahun ini tidak pernah kontrol. Dan kadarullahnya lagi itu dalam perjalanan ini nih banyak masyarakat juga tetangga tuh dalam kondisi sakit juga kan. Alhamdulillah atas izin Allah setelah Bari terapi itu beliau mengalami itu perubahan yang signifikan. Jadi Bari itu tidak ada identitas nih kan, hanya membarinya kan, tidak ada praktek segala macam gitu. Muncullah ide Bari mendirikan tadi itu bukan mendirikan praktek atau klinik keperawatan Bari Barasila Escapners, tetapi Bari mendirikan Asyifa tadi itu kan. Asyifa itu kan ngambil dari Al-Quran itu kan obat penyembuh, akhirnya penawar juga kan, sahabat itu. Jadi tapi Asyifa ditambahlah pondok tadi ini kan, karena pondok itu mindsetnya orang tuh, pondok tuh adalah tempat orang belajar Quran, tempat orang belajar kitab macam iman sekali kebun sejuk ya pondok. Akhirnya inilah suatu wadah di mana pondok Asyifa ini suatu wadah di mana orang mencari kesembuhan, orang mencari jalan pengobatan dan mencari sahabat di sini kan. Akhirnya mari kasihlah pondok Asyifa, karena Asyifa ini banyak di Pontianak, pondok Asyifa ada Asyifa Laundry, Asyifa rumah makan segala macamnya. Akhirnya kita kasih nama masjid itu masih sudah Asyifa. Masya Allah. Iya, masjid Asyifa. Jadi untuk identitasnya kasihlah pondok Asyifa Mama. Itu Bari resmikan pada tanggal 20 di bulan Februari, di tanggal 7 hari Jumat. Tanggal lahir ya. Oh, masih 7 Februari. Masya Allah. Cuma beda tahun ya, 70 dengan 20. 2020. Masya Allah. Dan nama Bari Barasila ini nama seorang dokter yang hebat di Kalimantan Barat dan pernah memimpin Universitas Muhammadiyah Pontianak, namanya Profesor Dr. Bari Barasila. Saya lahir dari tangan dia. Namanya Profesor Dr. Bari Barasila, dan sekarang saya sedang berbincang-bincang dengan orang yang kasih nama dari inspirasi Dr. Bari Barasila. Bismillah. Ya kayak mengaitnya. Sudah kita kenal ya ruang lingkup Bang Bari. Sekarang kita dengar dari Kak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Aulia. Di sini saya jurusannya ahli gizi. Dulu itu kuliahnya di Poltekkes Pontianak, Siantan, D3-nya. Terus alhamdulillah lanjut kuliah S1-nya sarjana gizinya itu di Yogyakarta. Jadi awal mula juga bertemu sama Bang Bari itu di Yogyakarta. Jogja punya cerita. Nah, jadi Lia menempuh perkuliahan itu kurang lebih 5 tahun. Nah, asalnya dari Ketapang, Kalimantan Barat, Ketapang. Tanah berdua. Tepatnya di Sukubangun Dalam, Hayamuruk. Iya. Tadi Bang Bari kan cerita tentang Asyifa itu, kalau Lia sih mungkin nyambungnya tentang pertemuan kami di sana tuh kan. Mantap nih, bisa jadi novel nih. Pertemuan kami di sana tuh awalnya emang dari Yogyakarta. Sebenarnya itu kan agak sulit apakah Lia maju atau mundur waktu itu kuliahnya, karena kalau kuliahnya ke situ pokoknya begitu kurang lebih 7 hari sebelum 7 hari Lia harus berangkat ke Jakarta, memutuskan ke Yogyakarta atau enggak, karena kan udah daftar juga tinggal masukkan
akhirnya dia ke Yogyakarta, tepatnya di Universitas Al-Azhar di Jakarta, di Bantul. Di situ kita ada grup khusus Kalimantan Barat. Anak-anak Bhinneka Tulistiwa. Iya, perkumpulan Kalimantan Barat gitu. Pokoknya mudah lah ketemu. Iya betul, kelompok. banyak pokoknya. Banyak teman-teman Kalimantan Barat tuh, dari Tambang, dari Ketapang, dari mana-mana tuh yang foto. Kalau udah ngumpul itu biasanya makanan-makanan tradisional pun ngumpul betul, ya. betul. Bahasa Jadi- Melayu pun betul. Iya, betul. Ketemu di situ. Di alhamdulillah itu akhirnya ketemu sama Bang Bari di situ. Karena kita kan ada program tiap malam Jumat harus baca Yasin. Anak-anak tuh. Oh, bagus anak-anak Pontianak ya. Insyaallah. Baca surah Al-Kahfi juga. Iya, Oh, tiap iya, malam Al-Kahfi Jumat. juga, Masya Allah. Itu rutinitas anak-anak Kalimantan Barat makan. Diberi cahaya dari Jumat ke Jumat. Iya. Oke, baik. Saya juga mendengar ya, Pondok Ashifa Bang Bari ini punya keistimewaan, punya keutamaan. Antara lain, yang susah dapat keturunan pun pada akhirnya banyak testimoni menyebutkan kami dapat ini sudah setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun diberikan terapi di Pondok Ashifa Bang Bari ini. Pondok Ashifa Bang Bari Karya. Lalu Allah izinkan dapat. Ini mungkin bisa cerita nanti dari yang sembuh karena susah dapat keturunan sampai nanti yang lain-lainnya, diabetes, yang apa yang mungkin bisa diceritakan. Karena waktu kita ini terbatas ya, bukan karena kami yang terbatas, tapi ini narasumber kita yang terbatas. Allah. 30 minutes, just 30 minutes Allah. only. Allah Akbar. Takbir. Jadi alhamdulillah, masya Allah, qadarullahnya semua atas izin Allah. Jadi suatu ketika pasien itu ada yang saraf terjepit waktu awal-awal sekali, waktu baru buka praktik berobat, ternyata dia sampai saat terjepit itu belum punya keturunan. Namanya Bang Burhan dan Kak Istu. Jadi beliau itu sudah sembuh saraf terjepitnya. Jadi tanya Bang Bari di sini bisa promil kayaknya. Program Program kehamilan. kehamilan. Apa? Bang apa tadi namanya? Bang Burhan. Bang Burhan ingin hamil. Sama istrinya. Oh yang hamil itu istrinya. Saya kira Bang Burhan ingin hamil. Jadi singkat cerita bahwa beliau ini pengen punya keturunan. Saya tanya Berapa lama ada nikah tuh belum punya keturunan? udah 6 tahun. Lumayan itu. Kata dokter, ginekolog. Iya. Kalau udah setahun menikah belum lagi hamil, alamat ada masalah. Jadi melalui program ini sama Bang Bari, Pondok Ashifa Bang Bari yang tadi 6 tahun, itu bisa disembuhkan, bisa dapat anak. Itu berarti Pondok Ashifa ini keren. Lanjut 6 tahun. Insyaallah. Jadi 6 tahun punya keturunan. Jadi saya bilang insyaallah, saya tidak berani jawab bisa Bang, saya bilang. Tapi sebelum beliau itu memang udah ada yang positif juga kan ada 2 tahun. Cuman yang saya ambil kisahnya itu memang beliau ini luar biasa. Bang Burhan dan dengan Kak Istu ini perjuangannya sangat-sangat luar biasa. Udah kemana-mana ya? Udah kemana-mana, udah pemeriksaan segala macam juga secara medis udah dilaksanakan juga. Akhirnya suatu ketika Bari bilang nanti bawalah istri abang ke sini di terapi selama kurang lebih 5 bulan. Tapi sempat tuh beliau tuh kayak ngedon istrinya kan dengan metode Dan itu maksudnya mentality lemah. Udah terlalu banyak ikhtiar. Iya. Down. Jadi Lockdown. Tadi itu positif COVID lockdown. Kalau ini positif hamil down awalnya. Silakan Pak. jadi perjalanan itu dengan metode saya jelaskan metodenya ini Bang. Metode kita adalah medis, alternatif dan juga tibun nabawi, di mana kita menggabungkan, mengkolaborasikan antara pengobatan medis dengan pijatan organ dalam dan juga kita ada tibun nabawinya dengan bekam sunnah dikeluarkan darahnya sama ruqyah juga insyaallah. Tibun Nabawi itu harus tahu loh. Jangan dengar-dengar ya apa Tibun Nabawi. Dikira ya, Masjid Nabawi pula. Masjid Nabi. Minta jelaskan loh karena tidak semua yang dengar tahu Tibun Nabawi. Insyaallah. Jadi
pengobatan tibun nabawi ini adalah pengobatan ala Rasulullah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Cuma saya sampaikan waktu ada riwayatnya dari yang saya tahu bahwa Rasulullah ini pernah bersabda bahwa kata Rasulullah pengobatan itu ada pada 3 macam Rasulullah. Yang pertama madu, yang kedua al-hijamah, yang ketiga kai. Tapi kata Rasulullah, aku tidak menganjurkan umatku untuk menggunakan kai itu dalam bahasa Arabnya api. Jadi kok tahu saya dipanggil Pak Muhammad? Oke, jadi hijamah. Kalau hijamah ini hijamah bekam. Bekam keluarkan darah kotor. Iya, betul. Nanti bekam tuh banyak-banyak jenisnya. Iya. Tak cukup waktu nih nanti the next episode. Insyaallah. Terus madu. Madu ini madu yang asli atau madu yang palsu? Madu yang asli. Tapi Iya. jangan mau dimadu. Itu soalnya kalau madu asli itu paling nampar gitu. Baik. Madu betulan ya dari lebah, dihimpun dari saripati bunga, kemudian seperti gula. Nah, itu madu yang obat. Terus tibun nabawi, penyembuhan ala Rasulullah SAW, yakni dengan hijamah atau bekam, kemudian madu. Tadi sebut kai itu pakai api, itu pakai sundut gitu, pakai colok ya dari api. Itu Rasulullah tidak tega sebenarnya. Ada penyembuhan itu dari masa tradisional dulu, sebelum masa Rasulullah, orang dia biasa sembuhan itu, tapi Nabi itu tidak tega, jadi tidak diajarkan Nabi. Nabi itu sayang dengan umat. Oke, tadi ini sembuh 6 tahun sehari. Terus dengan pola metode abang ini menggabungkan, kan ya abang disiplin ilmunya memang scientific ilmiah, nurse kan. Kemudian abang mempelajari juga pengobatan alternatif yang payungnya itu tibun nabawi. Nah, apalagi bang yang terjadi di Pondok Ashifa Bambari Karya nih yang bisa diceritakan selain kehamilan susah kemudian berhasil? Apalagi bang? Dari diabetes juga ada diabetes akut. Diabetes. Alhamdulillah juga kita juga menangani beberapa jenis penyakit. Salah satunya tadi itu ya diabetes. Jadi beberapa pasien ini tuh yang sudah ketergantungan dengan gula dan beliau ini udah insulin. Itu boleh saya sebut nama orangnya? Boleh. Ibu Sunaini. Beliau itu malahan orang tenaga kesehatan juga. Karena beliau kena COVID akhirnya ngedown itu takut gitu kan. Akhirnya ketergantungan dengan insulin, dengan obat kimia kayak gitu. Jadi suatu ketika beliau terapi di Pondok Ashifa. Jadi Bali dengan metode tadi itu terapi, ternyata secara psikologis beliau ini kena. Akhirnya dengan kita masuk ke metode yang tibun nabawinya dengan ruqyah. Setelah kita terapi, kita ruqyah, nangis. Oh, ada ruqyahnya juga. Ini sentuhannya itu hati ya. Dulu. Jadi kalau katanya kan hadis ini, kalau satu ini sehat, maka sehatlah seluruh tubuh. Mau tahu apa yang satu itu? Itulah hati. Berarti Bang Bari itu sentuh hati dulu. Hatinya dulu disentuh. Karena secara medis penyakit diabetes ini atau gula darah tinggi tadi ini disebabkan oleh pola hidup. Misalnya kita selalu makan yang manis-manis, udah itu makan yang sirup-sirup manis, makanan tuh menghasil gula yang tinggi kayak gitu. Karbohidrat yang terlalu tinggi, nasi tadi ya. Tapi itu secara medisnya kita ambil jalur yang secara pengobatan hati, tibun nabawinya. Obat hatinya dulu, hati dan pikirannya. Ketika hatinya sudah kena, pikirannya kena, jadi insya Allah lebih mudah gitu untuk memproses tadi proses penyembuhannya. Hati itu katanya ibarat raja. Kalau raja lewat pasti pengikut ikut. Kalau hatinya bersih, maka badan pun ikut bersih, enggak? Gula pun bersih. Kesuburan, kehamilan, kemudian diabetes. Apalagi nih bang? Ada enggak lagi yang lain-lain? Stroke yang lagi viral. Oh, stroke yang lagi viral. Kita nanti pergi ya ke Pondok Ashifa Bambari dan Karya. Kita mau tengok yang viral ini. Karena terakhir pun perlu nggak? Gimana ceritanya bang? Yang Masya Allah, ini semua atas izin Allah. Kadang saya pun
kalau udah nengok orang sembuh tuh, oh sekesan nangis. Haru. Oh haru. Allah kasih wasilah. Jalan. Jadi suatu ketika pasien itu udah stroke, misalnya ada yang 6 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dengan izin Allah 1 kali terapi itu langsung jalan ya itu. Langsung jalan. Itu ada pembuktiannya nanti di media sosial kita, di TikTok ada, di Instagram. Boleh nggak naikkan terajun di kita jahit jadi satu? Insyaallah. Kita share. Insyaallah. Cukuplah 3 ya. Nanti kalau terlalu banyak kita masih mau gali yang lain. Kalau kita mau pergi ke pondok Asifak Bambari ini, di mana Pontianak ini besar. Nah, Asifak tu banyak. Walaupun dia kasih embel-embel Asifak Bambari, di mana posisi ini? Lirikan matamu. Posisinya itu di tempat di Kuburaya. Kuburaya. Desa Kapur. Desa Kapur. Desa Kapur masuk ke Komplek Fortuna Golden Blok G3. Berarti kalau mau ke Desa Kapur ini nyebrang jembatan tol dari Transmart Iya. dulu, belok kanan. Kanan tuh. Belok kanan. Terus sekarang kan macam kota Pontianak tuh udah mewah, megah, meriah. Dia punya bangunan. Jangan tanya segala supermarket tuh, gedung-gedung. Banyak udah pokoknya Desa Kapur ini udah bukan lagi Kapur Barus. Tapi dia Kapur tulis yang bersih. Nah, berapa jauh dari Simpang 4 tuh? Sekitar 15 menit. 15 Kalau menit. nggak macet. 15 menit ini tidak bisa jadi ukuran kan? Iya, betul. Mau ngebut orang lama berarti. Nah, berapa kilo kira-kira? Berapa kilo? Kurang lebih 2 kilo. Oh, 2 kilo dekat. Kalau lapang 2 kilo itu nampak pandang mata tuh. Karena gini, stadion Tak itu macet. kalau satu putaran itu 2,4 kilo. Lari orang tuh sebentar ya, pejalan kaki sebentar. Berarti dari Simpang 4 menuju Pondok Bambari ini tidak jauh, 2 kilo aja. Apa tanda-tandanya? Warna, ada ke dia punya pokok kayu besar, atau bangunan, atau pelang gitu. Ada pelangnya. Jadi dari lampu merah itu sebelah kanan ada pelang Polres Bambari. Di samping itu ada heli elektronik. Ada pasang titik ordinat di Google Map? Ada. Berarti Polres tinggal klik. Bambari juga namanya. Berarti tinggal klik. Sejak podcast hari ini Anda punya masalah dengan kesuburan, udah bertahun-tahun tidak punya keturunan, Anda punya masalah dengan diabetes, Anda punya masalah dengan stroke, silahkan klik di Google Map. Karena Teraju didengar di seluruh Nusantara, seluruh dunia, silahkan klik. Mungkin ada dari Malaysia, dari Brunei, Singapura, mau coba sini silahkan. Dan jangan lupa menginap di Pontianak. Insyaallah. Bang Bari, Kak Ria, apalagi nih yang mau disampaikan? Katanya tadi ada pasien dah nunggu untuk terapi. Nampaknya waktunya nih addictive time. Insyaallah. Pengen saya sampaikan juga kepada masyarakat, khususnya warga Kalimantan Barat dan Pontianak, bahwa pengobatan kami dengan metode medis alternatif dan juga imun nabawi tadi itu menggunakan metode pembayaran dengan infak terbaik. Insyaallah. Jadi tidak ada tarif. Tidak pernah pakai tarif. Kalau dia mau beli infak. Kecuali obat-obatan. Oke. Cuman kalau untuk berobatnya kita sistem tetap musyawarah. Musyawarah. Kita diskusikan ke pasiennya, kita kasih gambaran ke pasiennya kalau obat yang cocok sesuai dengan keluhan ini. Kalau mau ngambil dan tidak ngambil pun tidak apa-apa. Balik lagi ke pasiennya. Oke. Itu tentang pembayaran. Ini berarti sebenarnya dibuka keleluasaan seluas bumi sampai ke langit. Karena infak terbaik kan. Jadi tidak ada adanya, tergantung. Nah, kalau obat namanya orang obat kan pastilah sudah siap dan bisa dimusyawarahkan di luar biasa. Sebuah sistem yang sangat bagus. Saya juga mau tanya nih Bang. Ini pasti jadi pertanyaan dari para pendengar nih. Tadi katanya pijit-pijit organ dalam. Kalau dia untuk program kehamilan, yang pijit itu Bang Bari ke Kak Dia? Jadi pertanyaan tadi yang ditanyakan, kalau pijitnya nih karena kita lebih fokusnya ke laki-laki. Oh, laki-laki yang dipijat, Bang Bari yang pijat gitu. Kalau yang perempuannya hanya sekedar didoakan, dipegang perutnya, apa namanya, diterapi dengan standar, tapi dalam kondisi tidak dibuka, kondisi pakai baju dan didoakan. Habis itu kalau suaminya yang kita betul-betul dibuka, kita betulkan terapi
pembenahan organnya, sentralnya ada di pusat ini, sentral vitalitasnya, dari kesuburannya semua pembenahnya di sini. Nanti baru kita setelah diterapi, dibekam, baru kita kasih herbalnya untuk kesuburannya, untuk proses nanti misalnya ada masalah itu nanti kita kasih sesuai dengan kebutuhan. Clear ya, ini profil sudah kenal tadi kita dengan Bang Bari, pemilik Pondok Ashifa Bang Bari, kenal dengan pendamping hidup beliau Kak Ria Aulia. Kemudian kita tahu lokasinya di mana, ada di Google Map. Dari Kuburaya itu kalau dari Ahmad Yani depan Transmart nyebrang di jembatan Kapuas, belok kanan 2 kilo ya ada pulangnya. Bisa juga klik di Google Map. Yang sembuh karena kurang subur ada, yang diabetes ada, yang sedang viral stroke ada. Kemudian cara pembayarannya infak terbaik. Oke. Begitulah tuh kira-kira. Kalau ada tambahan nanti kita bisa kita bisa bahas di gelombang dan pertemuan berikutnya. Kalau ada pemirsa yang mau tanya, silakan kasih komentar di bawah ya, dari channel Traju.id. Nanti akan kita sampaikan ke Bang Bari supaya pertanyaan-pertanyaan itu terjawab. Bang Bari, terima kasih atas kedatangannya di studio Traju.id. Kak Ria, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini menjadi amal jariah yang pahalanya tidak putus walaupun nyawa terlepas. Aku ingin sampaikan sedikit lagi. Banyak boleh. Insyaallah. Mohon izin abang kakak ayah bunda yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat bahwa Pondok Ashifa ini juga bergerak di bidang sosial. Bergerak di bidang sosialnya kita membuat gerakan namanya ASI, Aksi Sehat Indonesia, di mana Aksi Sehat Indonesia ini mewadahi program-program kesehatan, pengobatan gratis. Kita setiap bulan itu rutin berkolaborasi dengan komunitas yang ada di Kalimantan Barat ini. Kita melakukan pengobatan ke masjid-masjid sesuai pesan dari guru kita Kiai Lokman dan Tok Iya juga, bahwa kami ini harus bergerak di pasar-pasar. Kemarin kami juga sudah bergerak di Pasar Tengah Pontianak dan Masya Allah antusias sekali masyarakatnya. Kurang lebih hampir 100 pasien kita obat gratis, kita kasih makan gratis, kita kasih herbal gratis, Insya Allah. Saya dan istri hadir juga sih. Oh, Alhamdulillah. Pasar Tengah. Selain melihat pengobatan gratis, beli parang di Cangkul. Iya, alhamdulillah sudah beberapa titik kita lakukan pengobatan. Kemarin di Waterfront juga di Pontianak, habis itu di Unggur, dan insya Allah nanti kita juga akan bulan depan distribusi, fokus distribusi sabun, mandi, dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya pondok pesantren itu kan. Karena keluhan itu Kata-kata, lo mana di air sembakang, sabun tak jelas, pada lama-lama, malah mandi. Satu lagi, Iya. ini nih. Masya Allah Jeraju ini luar biasa sekali, buat kita nyaman di sini. Insya Allah podcast di sini nih buat kita nyaman dan pengen nambah perkataan terus. Satu dikit lagi bahwa saya ingin sampaikan warga Kota Pontianak, jangan khawatir. Misalnya ada warga masyarakat di sekitar yang kurang mampu, anak yatim, duafa dan hafiz Quran, insya Allah kita gratiskan, full gitu gratiskan insya Allah. Memang kalau beliau dalam kondisi keterbatasan, insya Allah kami bantu dari sisi terapinya, kami bantu sisi juga herbalnya insya Allah. Pun biasanya kalau ada pasien dari jauh dalam keterbatasan biaya tidak ada penginapan, kami juga ada penginapan. Tapi sekarang lagi penuh karena ada Itu tanda-tandanya maju. insya Allah. Kalau tak ada hati-hati, ada terus nih. Jadi requestnya lebih awal. Kalau belum sakit, ada rencana sakit, pesan memang. Tapi tentu kalau ada rencana sakit itu dijaga, jadi tak ada sakit, itu maksudnya. Kak Ria ada tambahan satu dua? Tambahannya ketika Bapak Ibu datang ke Pondok Ashifa Bang Bari itu kan masuk ke Fortuna Golden, dan insya Allah tuh Fortuna Golden tuh menjadikan kawasan Pondok Ashifa Bang Bari. Dan alhamdulillah itu dimana ketika Bapak Ibu udah masuk Fortuna Golden sampai ke
gratis juga. Gratis lah, Qurannya gratis. Di samping itu ada bahan parkir, Ashifa tamu-tamunya. Terus ke E5 itu ada penginapan Ashifa. Dan terakhir itu di G3 itu Kopi Ashifa Bambari. Di depannya itu F3 itu ada rumah herbal. Rumah herbal itu menjual obat herbal. Jadi ayah bunda minta doanya untuk semoga nanti di Purnagodan itu jadi kawasan Ashifa. Jadi jangan heran nanti kalau udah sampai Purnagodan banyak Ashifa. Tapi lebih tepatnya kalau itu di blok G3-nya. Baik, kalau begitu kita sudah dengar closing statement dari pasangan usia subur Pak Sutri ini yang banyak menyembuhkan, dan kita doakan terus berkembang tanpa batas. Tadi seperti doa dari Pak Guru Yoyo terhadap muridnya ini, Anda akan jadi orang besar. Amin. Anda akan tumbuh dan dikenal jadi orang. Amin. Kemudian tetaplah jadi gelas kosong, karena gelas kosong itu senantiasa bisa diisi. Kosongkan lagi, isi. Dan itu menjadi filosofi kenapa Pondok Ashifa Bambari ini cara bayarnya itu unik dibandingkan dengan yang lain. Yang lain betul resep langsung jadi sekian. Nah, ini dengan infak terbaik. Kalau mampu silakan yang terbaik. Kalau tidak malah digratiskan. Kalau ada tetangga-tetangga diimbau untuk disembuhkan, karena gerakan aksi ini itu maunya orang sehat semua. Kalau orang sehat semua banyak bisa beribadah. Saya tutup dengan pantun. Bukan baki sembarang baki, ini baki membawa santan. Ini Bang Bari, bukan sembarang Bang Bari. Bang Bari aksi meningkatkan kesehatan. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.